他的使命生来就与众不同，他灵魂燃烧如火焰熊熊，铸就了无与伦比的坚定。Yeah, yeah, alright。他从希望风雨之后见彩虹，在黑暗中等待黎明。Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Throne of Soul. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 646. 7 Seni Dewa Kematian dan Cahaya Surgawi Warna-Warni. Keturunan Dewa Cair telah menyerap energi kematian di dalam menara keabadian ini sejak kedatangan mereka di lantai 3. Keturunan Dewa Kematian ini dipertahankan melalui pemurnian tak henti-hentinya dari energi kematian di dekatnya. Energi kematian di lantai 3, 4 dan 6 berturut-turut telah dibersihkan seluruhnya, dan karena energi kematian di lantai pertama dan kedua tidak akan cukup kuat untuk meningkatkan Dewa Kematian ini, Cair menyerah. Alasan mengapa dia tidak melepaskan kekuatan Dewa Kematian selama ini adalah untuk membuat serangan pamungkas. Keturunan Dewa Kematian ini hanya terjangkau setelah dia memiliki kompor spiritual samsara menyerap energi spiritual dari 4 lainnya. Saat ini, dia tidak hanya akhirnya menggunakan keturunan dewa, tetapi juga sepenuhnya bergabung dengan inkarnasi Dewa Kematian yang telah memurnikan begitu banyak energi kematian. Ini adalah proses yang tidak dapat direproduksi, karena tidak ada tempat lain yang memiliki energi kematian sebesar Menara Keabadian. Jika, saat ini, semua orang meninggalkan Menara Keabadian, mereka akan memperhatikan bahwa semua hantu di sekitarnya telah menghilang, untuk menjadi kekuatan jiwa murni. Ini adalah kemampuan pemurnian kematian yang hebat. Seperti yang Ye Xiaolei katakan sebelumnya, Cair yang telah mewarisi kekuatan kematian harus menjadi kutukan seorang ahli nujum. Tak satu pun dari kecenderungan jahat mereka akan menunjukkan efek apapun padanya. Cair seharusnya awalnya tidak memiliki kebutuhan untuk memanfaatkan 7 seni dewa kematian begitu cepat, tetapi situasinya mengalahkan harapannya. Cair telah menilai lantai ini cukup tinggi, tapi masih tidak berpikir bahwa terang dan gelap bisa selaras sedemikian rupa. Campuran domain ini benar-benar terlalu menakutkan. Tepat sebelumnya, dia bisa dikatakan berada dalam situasi hidup atau mati. Jika bola cahaya itu benar-benar telah ditiupkan padanya, kekuatan penuh dari 2 penjaga suci yang agung akan menyala, menyebabkan semua orang di sini mati karena ledakan cahaya dan kegelapan, termasuk 2 penjaga suci yang api jiwanya tidak memiliki cara untuk melakukannya. Dilestarikan. Jadi, Cair mengambil keuntungan dari fakta bahwa kedua penjaga suci ini memiliki tujuan untuk mengadili mereka, bukan memusnahkan mereka semua, itulah sebabnya mereka langsung menghentikan serangan mereka di tengah jalan tanpa rasa takut. Inilah sebabnya mengapa 2 penjaga suci yang hebat ini telah menarik wilayah mereka sendiri, dan sekarang mengalami serangan balik. Dengan cara ini, dia menghancurkan persatuan mereka serta kombinasi domain mereka, membalikkan situasi kerugiannya yang besar. Menginjak ke depan, tubuh Cair menjadi hampa, dan serangan ketiganya datang pada saat yang sama kegelapan dan cahaya ditarik kembali. BZZ teriak luar biasa yang membawa kekuatan pemurnian yang tak tertandingi tiba-tiba muncul. Sosok Cair muncul, begitu saja. Dia telah muncul tepat di titik tengah antara 2 penjaga suci yang agung, tempat terdekat dengan mereka berdua pada saat yang sama. Seni ketiga Dewa Kematian, Death Scream. Kekuatan 7 seni Dewa Kematian selaras begitu sempurna dengan kompor spiritual samsara dan sabit Dewa Kematian, yang tampilan penuhnya, tidak diragukan lagi bahkan di atas perpaduan sepasang pedang surgawi Long Haon dalam kekuatan. Namun, Cair juga memiliki biaya besar yang harus dibayar. Meluncurkan Death in Purification, Cair memilih untuk kehilangan indera penglihatannya, yang tidak termasuk yang paling penting dalam pertempuran level ini. Saat ini, pikirannya yang lain adalah untuk kembali ke keadaan seperti ketika dia bersatu kembali dengan Long Haon di Kota Suci. Matanya tidak bisa melihat, tetapi hatinya menjadi lebih damai. Semua jenis kenangan yang dia miliki dengan Long Haon melintas di benaknya, menyebabkan dia memasuki keadaan khusus. Dalam hal pemanfaatan, 7 seni Dewa Kematian harus digunakan secara berurutan.
Jika Cair memikirkan lagi menggunakan Death in Chill Doot nanti, itu akan dikenakan biaya yang sama dengan seni ketiga. Mereka harus digunakan secara berurutan, itulah sebabnya dia memilih untuk terus melanjutkan. Orang bisa melihat halation seperti batu giok menyebar dari tempat Cair saat ini, menyerang dua penjaga suci yang agung. Aspek membatasi kematian terhadap setiap undead tidak diragukan lagi terwujud pada saat ini. Serangan parah dari Death Scream menyebabkan dua penjaga suci dari langkah ke-9 mengerang sekali lagi. Api jiwa di mata mereka berdenyut hebat, dan retakan bahkan muncul di dahi penjaga suci kedua, penyihir elemen kegelapan. Death Scream adalah serangan yang ditujukan secara menyeluruh pada jiwa, menggunakan pola serangan yang luar biasa. Energi spiritual, teknik, peralatan pertahanan apapun akan benar-benar sia-sia. Tapi itu bukan serangan tipe mental, karena itu juga menggunakan kekuatan eksklusif untuk kematian, pemurnian. Mungkin orang yang sangat murni tidak akan memiliki cara untuk dimurnikan, dan dalam hal ini, jeritan kematian tidak akan berguna, tetapi jika ada ketidakmurnian dalam pikiran seseorang, atau banyak emosi negatif, kematian dalam desis ini akan diperkuat secara proporsional, sampai pada level meretakkan jiwa musuh. Tidak diragukan lagi. Holy Guard pertama yang menggunakan atribut cahaya memiliki tingkat kemurnian yang jauh lebih tinggi, jadi Holy Guard kedua menerima damage yang jauh lebih besar dari dampaknya. Yang ketiga dari 7 seni dewa kematian langsung membuat rekan-rekannya tegang. Duan Yi dan Yang Wenshao tidak tahu tentang jenis kemampuan yang Cair gunakan, tapi bagaimana bisa terjadi pada yang lain. Awalnya, ketika Cair belum terbangun oleh Divine Power of Death, ledakan kekuatan spiritual Stove of Samsara melawan musuh akan menyebabkan dia kehilangan beberapa indranya untuk waktu yang lama. Saat ini, 7 seni dewa kematian ini jauh lebih menakutkan daripada kompor spiritual Samsara yang asli. 7 seni dewa kematian saat ini jauh lebih menakutkan daripada kompor spiritual Samsara sebelumnya. Cair mengandalkannya untuk menahan 2 pembangkit tenaga listrik yang menggunakan domain ini. Bahkan dengan dukungan energi spiritual rekan-rekannya dan keturunan dewa, serangan balik dari tungku spiritual tidak dapat dihindari. Gerakan Cair tidak berhenti, Death in Chill Doot, Death in Cleansing, dan Death in Hissing memberinya kendali yang kuat di medan perang. Sebagai dewa pilihan seperti Haon, kebangkitan Cair seharusnya meningkatkan kekuatannya lebih dari Long Haon. Tetapi karena keadaan ingatannya yang hilang, kekuatannya masih dalam kondisi adaptasi. Tidak peduli apa yang bisa dikatakan, Long Haon menjadi Scion of Light pada usia 10 tahun, dan konstitusinya tidak memiliki alat surgawi yang terpasang. Divine Snail Shield of Sun and Moon diperoleh cukup terlambat, ketika kemampuannya sudah berkembang pesat. Oleh karena itu, meskipun Long Haon selalu menunjukkan kecakapan terbesar dalam tim, dan memiliki kultivasi tertinggi. Dalam hal kekuatan individu, Cair sebenarnya di atasnya meskipun belum mencapai langkah ke-8. Tak satu pun dari kemampuan Long Haon mungkin bisa memblokir seluruh rangkaian serangan membentuk 7 seni dewa kematian. Tapi potensi masa depan Cair tidak bisa dibandingkan dengan Long Haon. Keuntungannya dalam kekuatan hanya didasarkan pada kultivasinya dan kekuatan 7 seninya. Tapi pertumbuhan masa depan Long Haon ini dikembangkan dari semua sisi. Semua hal dipertimbangkan, dia akan melampaui dia pada akhirnya, tetapi ini tidak berarti apa-apa jika dia tidak hidup. Long Haon telah meninggal, Cair tidak lagi menahan diri bersembunyi di balik kekasihnya. Ingatannya yang telah kembali memberinya kembali seluruh kekuatan dan pemahamannya tentang kekuatan surgawi kematiannya. Sekali lagi menyatu menjadi ketiadaan, niat membunuhnya yang meluap telah memenuhi seluruh lantai 6 menara keabadian dan mengisinya dengan abu-abu pucat, seolah-olah dia memiliki wilayahnya sendiri. Begitu dia menghilang, penyihir kegelapan tiba-tiba gemetar hebat, api jiwa di matanya berdenyut dengan panik. Mengambil napas panjang, dia bisa merasakan bahwa dia adalah target Cair. Pada saat itu, 2 penjaga suci sedang menarik energi spiritual mereka, sehingga prajurit ringan tidak memiliki kesempatan untuk menyelamatkannya bahkan jika dia menginginkannya. Dalam keadaan ini, dia hanya akan mengandalkan dirinya sendiri. Sebagai penjaga lantai 6 menara keabadian, kedua penjaga suci ini benar-benar sangat kuat, jauh di atas ekspektasi kelompok.
Ini bukan hanya tentang tingkat energi spiritual mereka, tetapi poin terpenting adalah kendali mereka atas cahaya dan kegelapan. Penyihir kegelapan mencabut tongkatnya begitu cair menghilang, dan meletakkannya di dadanya. Segera, cahaya hitam keunguan muncul dari dadanya. Itu berubah menjadi bola berwarna hitam keunguan setinggi 2 meter yang membungkus di sekelilingnya, seperti bulan purnama ungu yang tiba-tiba muncul di sana. Kontrol domain, rilis internal untuk pertahanan diri. Benar, hitam keunguan itu masih menjadi kekuatan wilayahnya, tetapi di bawah kendalinya yang besar, domain itu dikontrak dengan paksa, diturunkan hingga diameter 2 meter, membuatnya jauh lebih kuat dari sebelumnya dalam skala kecil. Mampu mencapai prestasi seperti itu setelah mempertahankan 2 serangan balik yang kuat berturut-turut benar-benar menunjukkan pencapaian hebat yang dicapai oleh penyihir hitam dalam kultivasi. Saat itu terbentuk, cair muncul tepat di atas kepalanya tanpa peringatan sebelumnya. Sebuah kristal abu-abu berbentuk berlian telah di beberapa titik muncul di dahi cair. Saat sabit Dewa Kematian perlahan turun, kristal abu-abu itu segera mengeluarkan berjuta sinar abu-abu, yang semuanya langsung berkumpul sebagai perpanjangan dari bilah tajam. Selanjutnya, sabit Dewa Kematian masuk ke dalam bola berwarna hitam keunguan itu. Warna abu-abu berkilau masuk ke dalam domain hitam keunguan yang substansial seolah-olah sedang memotong mentega saat masuk ke dalam. Keempat dari 7 seni Dewa Kematian, ciuman Dewa Kematian. Domain tirani seperti itu sebenarnya masih terbelah 2 oleh serangan ini. Seseorang dapat dengan jelas melihat segudang sinar abu-abu yang tiba-tiba menembak melalui bola hitam keunguan itu, menghancurkan lebih dari setengah wilayah itu. Chapter 647. 7 seni Dewa Kematian dan cahaya surgawi warna-warni, 2. Separuh domain yang tersisa langsung melemah, dan orang dapat dengan jelas melihat bahwa penyihir gelap pensiun ke separuh domain yang tersisa. Tangan kanannya yang menggenggam tongkat hancur berkeping-keping dan dimurnikan oleh cahaya abu-abu. Tetapi pada saat yang sama, prajurit ringan dari sisi lain bergerak. Dalam pancaran cahaya terang, pedang berat yang digenggam di kedua tangannya diacungkan ke atas kepalanya. Sinar matahari yang intens tampak menyatu dengannya saat sosok merah emasnya melintas seperti kilat di tengah percepatan yang panik. Serangan ini sepertinya mampu membelah bumi, seperti sinar matahari yang tak tertandingi. Cair menggeser posisinya, melemparkan rambutnya yang sekarang berwarna abu-abu ke belakang, menghamburkannya. Sama seperti air terjun abu-abu, ia menelusuri busur, berputar dengan kecepatan lambat. Kristal abu-abu berbentuk berlian di dahinya menghilang, tetapi pancaran cahaya abu-abu yang sangat kuat dan kuat muncul dari dadanya. Semua lingkungan tiba-tiba melambat, cair bergerak perlahan, tapi prajurit ringan yang awalnya berlari dengan kecepatan ringan juga melambat. Gerakan keduanya menjadi sangat berbeda. Dalam proses perlambatan ini, entitas abu-abu transparan muncul dari tubuh cair, yang mirip dengan cair, tetapi tampak ilusi dan transparan. Tangannya terus membentuk segel di depan dadanya, dan sosok abu-abu melintas, menandai tanda yang sangat kompleks ke punggung cair. Kelima dari 7 seni Dewa Kematian, pemusnahan senyap kematian. Dalam proses perlambatan, saat berikutnya setelah rune abu-abu itu ditandai di punggungnya, sabit Dewa Kematian berubah menjadi 7 senjata lain dengan bentuk yang sama. Yang pertama adalah yang paling lambat sementara yang berikutnya sedikit lebih cepat, dengan masing-masing mengikuti satu sama lain. Pada saat sabit menyapu penyihir kegelapan yang sudah terluka parah, 7 sabit menjadi 1, dan proyeksi pedang abu-abu tembus ditembakkan ke penyihir kegelapan, sebelum terbang menuju penyihir cahaya yang bergegas. Proyeksi bilah itu sangat aneh. Bagian utamanya seperti kristal besar berwarna abu-abu, tetapi di sekeliling bilahnya berkumpul lingkaran cahaya putih yang kuat, yang berputar di sekelilingnya. Itu tidak memancarkan niat membunuh atau energi kematian, tetapi memberikan, hanya dengan melihatnya, perasaan tersedak. Begitu proyeksi bilah itu terbang, ruang dan waktu kembali normal. Semua kecepatan dikembalikan ke keadaan semula tepat sebelum pedang penyihir ringan itu bertabrakan dengan proyektil yang memusnahkan itu. Penyihir kegelapan di bawah kaki cair langsung menghilang ke dalam kabut abu-abu, dan jiwa pembangkit tenaganya terintegrasi dengan melodi abadi dalam sekejap hitam.
Suara gesekan yang menusuk telinga berasal dari asap putih. Itu adalah dorongan dengan intensitas yang sebanding dengan sepotong besi panas merah yang berbenturan dengan sepotong es. Dalam dampak cepat itu, semua kekuatan domain prajurit ringan dikumpulkan sekaligus untuk memblokir, seluruh tubuhnya mandek di langit. Sinar merah keemasan yang intens memancar dari tubuhnya diselimuti di tengah-tengah lingkaran putih gerimis, berbenturan dengan esensi cahaya yang tersebar dari tubuhnya. Cahaya putih itu adalah cahaya pemurnian pemusnah yang melekat pada kelima dari 7 seni dewa kematian, yang mampu memurnikan esensi unsur apapun. Bahkan serangan elemen dengan sifat yang jauh lebih kuat akan dikonsumsi dan dimurnikan secara substansial. Meskipun Light Warrior menggunakan atribut cahaya, bagaimanapun juga, dia adalah makhluk undead yang lahir dari jiwa pembangkit tenaga listrik, menjadikan cahaya pemurnian sebagai kutukannya. Selain itu, bahkan dengan dukungan kekuatan domainnya, keadaan awalnya yang cukup terluka membuatnya sangat sulit untuk keluar dari cahaya pemurnian yang mengikis. Cair. Seluruh kelompok berteriak tanpa sadar dalam ketakutan. Cair sudah harus menggunakan 5 dari 7 seni dewa kematian sejak awal pertarungan, tapi dia masih tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Sebuah jalan abu-abu terbentang di bawahnya, di tengahnya dia tetap mengapung. Di permukaan, Cair saat ini tampak tidak berbeda dari biasanya, seolah-olah tidak ada yang mempengaruhi dirinya. Tetapi semua orang dapat dengan jelas melihat bahwa ketika 7 seni dewa kematian mencapai tingkat seperti itu, serangan balik yang diberikan padanya hanya bisa sama menakutkannya. Saat Light Warrior berhasil mengeluarkan sebagian besar efek korosi dari pemurnian yang memusnahkan, jalur abu-abu telah terbentang di bawahnya. Detik berikutnya, Cair bergerak, seperti kupu-kupu abu-abu yang melemparkan dirinya ke prajurit ringan yang memiliki api suci naik ke atas tubuhnya. Cair saat ini dalam keadaan pikiran yang luar biasa. Sickle of the God of Death meluncurkan serangan dengan kecepatan yang mencengangkan, saat proyeksi pedang tembus pandang menyinarinya, api jiwa di mata prajurit ringan itu berdenyut dalam ketakutan yang luar biasa. Pertama dari 7 seni kematian, Death in Childhood. Seni kedua, membersihkan kematian. Seni ketiga, Death Scream. Seni keempat, ciuman dewa kematian. Seni kelima, pemusnahan senyap kematian. 5 seni tertinggi berturut-turut yang diluncurkan dalam semburan bersatu menjadi satu, melepaskan kekuatan dewa kematian yang tak terhindarkan, sebuah perjalanan di tanah kematian yang tak tertandingi. Dan itu adalah seni ke-6 dewa kematian, kematian dalam perjalanan. Kesatuan dari 5 seni membentuk kekuatan mutlak ke-6 ini. Art pertama, Death in Childhood, memaksa Light Warrior menggunakan pedangnya yang berat untuk melawan dengan sekuat tenaga, tapi art kedua mengisi pedangnya dengan retakan, seluruh tubuhnya sekali lagi diselimuti cahaya pemurnian. Kemudian Death Scream mengunci tubuhnya dalam keadaan kaku, sebelum Death Goddess Kiss and Death in Silent Annihilation melintas secara bergantian. Cair muncul tepat di belakang prajurit cahaya. Kilatan warna abu-abu dan putih perlahan menyebar, dan lingkaran cahaya samar melintas. Cair berdiri di sana diam-diam, tangannya memegang gagang sabit dewa kematian. Dia tampak sangat tenang saat pancaran abu-abu di tubuhnya menyebar dengan kecepatan yang menakjubkan. Tapi dari posturnya yang lurus, dia tidak dalam keadaan lemah. Pop! Cahaya beku langsung berubah menjadi bubuk halus, sebelum pancaran emas menelusuri busur untuk tiba di depan Cair dan masuk ke dalam melodi abadi yang tergantung di dadanya. Kesuksesan. Dia baru saja berhasil, mengandalkan kekuatan 6 dari 7 seni dewa kematian, dalam menghancurkan 2 penjaga suci langkah ke-9 yang mampu menyatukan wilayah mereka. Di depan dewa kematian, kekuatan besar cahaya dan kegelapan menghilang dalam pemurnian. Putri suci Samsara Cair baru saja berhasil, dia harus menggunakan semua yang dia miliki, tetapi dia berhasil menembus lantai 6 menara keabadian ini. Pada saat ini, dia tampaknya berada dalam kondisi yang jauh lebih ringan daripada rekan-rekannya yang terluka parah sebelumnya, tetapi Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan yang terluka parah adalah orang-orang yang tidak dapat menahan air mata mereka yang meluap.
Mereka tidak tahu tentang serangan balasan yang Cair harus pertahankan setelah menggunakan 6 seni dewa kematian ini, dan semua takut bahwa serangan balik ini akan bertahan untuk durasi yang sangat lama. Cair berdiri dengan tenang, tapi saat berikutnya, tubuhnya tiba-tiba menggigil. Halations dalam tersebar dari dadanya. Pertama adalah merah, lalu biru, hijau, kuning, hitam, dan akhirnya lingkaran cahaya emas berputar-putar bolak-balik dan berkedip-kedip di sekitar satu sama lain, menyebabkan sosok Cair yang adil mengeluarkan cahaya yang menyilaukan. Saat pancaran warna-warni ini berkedip, seluruh menara keabadian menyala, dan cahaya warna-warni ini bersinar di tengah-tengah menara keabadian. Itu adalah pencahayaan yang menyilaukan, memberikan perasaan kecerahan yang tak terlukiskan. Seluruh pancaran ini keluar dari Eternal Melody yang tergantung di dada Cair. Tubuhnya terus menggigil ringan, dan saat berikutnya, pancaran warna-warni pada tubuh Cair bersinar lebih luar biasa. Memanfaatkan 6 seni dewa kematian sudah mengeluarkan seluruh kekuatannya. Jika bukan karena proses fusi yang dialami oleh kompor spiritual samsara, dia tidak lebih dari mayat berjalan sekarang. Art of Death in Childoot yang pertama tidak menyebabkan reaksi apapun, tapi mulai dari yang kelima, serangan balik akan mempengaruhi seluruh tubuhnya. Hilangnya indera di seluruh tubuh akan mengakibatkan kematian. Dan sekarang, Cair hanya memiliki indera keenam yang tersisa, persepsi. Penglihatan, pendengaran, pengecapan, penciuman, dan sentuhannya telah menghilang, meninggalkannya hanya dengan persepsinya. Saat ini, dia sudah sangat lemah, sampai-sampai dia bahkan tidak bisa mengangkat satu jari pun, saat dia membuat penemuan menakjubkan dari kekuatan mistik yang melonjak keluar dari tubuhnya, menyebabkan sejumlah besar energi di sekitarnya berkumpul ke tubuhnya. Tubuh. Perasaan hangat menyebar ke seluruh tubuhnya, menyebabkan perasaan lemahnya yang tak tertandingi menghilang dengan cepat, saat energi spiritual di tubuhnya diisi ulang dengan kecepatan yang menakjubkan. Yang mengatakan bahwa kekuatan ini berada pada level yang sama dengan kompor spiritual samsara pasca fusi. Faktanya, ini adalah kekuatan yang dimiliki oleh Tower of Eternity, milik Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus. Halasi multiwarna semakin intensif dengan Cair di tengahnya, menyebabkan kulitnya yang gelap untuk memulihkan kilau aslinya. Yang mengejutkannya, Cair menemukan bahwa indranya yang hilang tiba-tiba pulih. Dia bukan satu-satunya yang mengalami perasaan seperti ini. Meskipun pusat cahaya multiwarna ini adalah dia, rekan-rekannya yang lain langsung terkena cahaya itu, termasuk Long Haon yang tergeletak di tanah yang juga dibersihkan oleh cahaya multiwarna ini. Rekan satu tim lainnya yang terluka parah pulih dengan kecepatan yang mencengangkan dari luka-luka mereka, hal yang sama terjadi bahkan untuk kekuatan vital Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan yang hilang. Cahaya ini benar-benar melampaui keajaiban, tidak ada mantra penyembuhan terlarang yang bisa dibandingkan dengan kekuatan unsur kemurnian tak tertandingi itu. Saat ini, semua orang bisa merasakan dewa elemen api, air, angin, bumi, cahaya, dan kegelapan turun dan bergabung dengan kekuatan mereka untuk menyembuhkan luka seluruh kelompok. Chapter 648 7 Seni Dewa Kematian dan Cahaya Surgawi Warna-Warni, 3. Cair secara bertahap merasakan kilasan pemahaman memenuhi dirinya. Benar, semua ujian yang harus mereka tanggung sangat menantang, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewatinya. The Eternal Melody tidak memberi mereka bantuan apapun, dan beberapa dari mereka nyaris terbunuh selama persidangan. Tapi ini pada akhirnya adalah cobaan, bukan pertempuran sampai mati. Tidak peduli orang kejam seperti apa Holy Necromancer Elus, dia telah meninggalkan tempat ini demi memilih penerus untuk mewarisi kekuatan besarnya, dan bukan untuk menyebabkan kehancuran. Jadi, setelah semua orang melewati percobaan ke-6 ini, semuanya tampak berakhir, itulah sebabnya menara keabadian menyebabkan cahaya pemulihan 6 elemen yang kuat ini turun, membantu mereka untuk pulih dari luka mereka dan mengisi kembali energi mereka. Elus tidak akan menginginkan murid yang benar-benar memar, apalagi yang terluka tidak dapat disembuhkan. Yang pertama untuk pulih adalah Lin Xin, Han Yu, Yang Wenzhao dan Duan Yi yang telah meninggalkan semua energi spiritual mereka untuk Cair, dan bahkan memiliki beberapa kerusakan di saluran mereka karena itu.
Tetapi mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk pulih sepenuhnya, dengan kapasitas energi spiritual bahkan di atas puncak aslinya. Ini karena pengembangan kemampuan mereka melalui pertempuran yang tak henti-hentinya. Yang berikutnya adalah Chen Ying'er, yang wajahnya berangsur-angsur berubah menjadi merah. Berhasil bangun di bawah bantuan Yang Wenshao, dia merasakan kekuatannya yang terkuras kembali perlahan, dan setengah jam kemudian, dia mendapat kejutan yang menyenangkan untuk mengetahui tentang pemulihan totalnya. Betapa anehnya, tepat setelah pulih sepenuhnya, pancaran warna-warni itu mulai menghindarinya dan berhenti berintegrasi. Saat ini, derajat yang berbeda dari luka orang lain terlihat. Sima Xian, Wang Yuanyuan, dan Zhang Fangfang sudah direndam dalam cahaya selama tidak kurang dari 1 jam, dan itu hampir sama untuk Cair Zhao. Dan, cahaya warna-warni itu dipertahankan seolah-olah tidak ada batasnya. Setelah 1 jam berlalu, Zhang Fangfang dan Wang Yuanyuan membuka mata mereka secara bersamaan, dipenuhi dengan kegembiraan karena kekuatan vital mereka telah pulih sepenuhnya. Bukan karena luka Wang Yuanyuan tidak separah Sima Xian, pada kenyataannya, dia telah mengorbankan hidupnya pada waktu itu, dan pada awalnya seharusnya mati. Tetapi Zhang Fangfang ada di sana untuk berbagi reaksinya, juga sebagai menawarkan setengah dari kekuatan vitalnya padanya. Pemulihan Sima Xian membutuhkan waktu hampir 4 jam. Saat dia meraba-raba kepalanya yang botak sambil berdiri, semua orang tidak bisa tidak bersorak untuknya. Itu adalah perasaan selesai dengan masa-masa sulit. Perjuangan dan pengorbanan mereka terbayar, dan semakin parah luka mereka, semakin banyak yang mereka peroleh dari cobaan menara keabadian. Misalnya, spiritual internal Sima Xian telah langsung melonjak ke peringkat ke-8 dari langkah ke-7, mendekati langkah ke-8. Hal yang sama berlaku untuk Wang Yuanyuan dan Zhang Fangfang, tetapi karena mereka awalnya memiliki tingkat kultivasi yang lebih tinggi, peningkatan mereka tidak sebesar Sima Xian. Yang lain juga sedikit banyak meningkat. Sorakan mereka tidak berlangsung lama sebelum menjadi normal, karena cahaya warna-warni itu tidak hilang setelah mereka sembuh. Cahaya itu masih ada, tampaknya hanya berkumpul pada keduanya, Long Haon dan Cair. Apa hal yang aneh untuk dilihat, Long Haon jelas sudah mati, namun cahaya warna-warni terus mengalir keluar di dalam tubuhnya. Dan hal yang sama berlaku untuk Cair, mereka berdua telah menjadi inti dari lingkaran warna-warni ini. Apakah bos akan bangkit seperti itu? Lin Xin mengajukan pertanyaan dengan sedikit harapan. Han Yu diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Lagi pula, bos sudah mati. Lihat, luka di dadanya tidak menunjukkan jejak pemulihan. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis sangat menakutkan, luka itu tidak mungkin diobati, apalagi untuk membangkitkannya. Sepertinya kita harus menuju lantai 7 menara keabadian. Tapi di mana lantai 7? Cair telah melewati lantai 6, tapi kenapa tidak ada jalan menuju lantai 7 yang muncul? Chen Ying'er bertanya dengan tidak mengerti. Zhang Fangfang menjawab, untuk saat ini, kita hanya bisa menunggu. Mungkin akan keluar dengan sendirinya setelah lampu warna-warni ini padam. Wang Yuanyuan berkomentar dengan sedikit khawatir, semoga mereka bisa melakukannya dengan cepat. Bos hanya bisa bertahan selama 7 hari, dan itu belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkannya kembali. Kami sudah menghabiskan 2 hari, jadi kami hanya punya 5 hari lagi. Sima Xian berkomentar, itu sudah cukup bagus. Kami memiliki 5 hari tersisa, mereka tidak mungkin terus menyerap cahaya ini untuk waktu yang lama. Waktu berlalu, menit demi menit. 6 jam, 7 jam, 8 jam, 9 jam. 12 jam. Ketika tidak kurang dari 12 jam telah berlalu, kelompok itu mulai gelisah. Berapa lama lagi ini akan bertahan? Tapi benar karena ini, mereka tidak bisa membantu tetapi diam-diam mengagumi Cair. Setelah masing-masing pulih sepenuhnya, asimilasi cahaya warna-warni segera berhenti. Long Haon yang sudah meninggal, Cair pasti berhasil kembali hidup-hidup setelah pertempuran ini, namun cahaya warna-warni ini merendamnya selama 12 jam, yang bahkan tidak cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Dari sini orang bisa melihat teror serangan balik dari 7 seni dewa kematian. Saat semua orang mulai semakin khawatir, cahaya warna-warni di langit tiba-tiba meredup, menghilang perlahan.
Cair membuka kedua matanya saat pancaran warna-warni ini menghilang dari pandangan. Cair. Semua orang segera bergegas ke arahnya dalam kegembiraan. Sima mengambil mayat Long Haon di tangannya sebelum berlari untuk bergabung dengan sisi Cair. Chen Ying'er meraih lengan Cair, dengan penuh perhatian memperhatikan wajahnya. Bagaimana kabarmu, Cair? Jadi serangan balik dari 7 seni dewa kematianmu adalah? Cair menunjukkan senyum tipis. Saya tidak berharap reaksi saya benar-benar menghilang. Tampaknya dilawan oleh kemampuan menara keabadian ini. Itu hebat. Chen Ying'er segera berteriak kegirangan. Mereka semua tahu bahwa setelah mencapai ke-6 dari 7 seni dewa kematian, serangan balik Cair sangat mungkin bertahan selama beberapa tahun, dan beberapa bagian dari dirinya mungkin tidak akan pernah pulih lagi. Saat semua orang basah kuyup dalam kegembiraan, dada Cair tiba-tiba menyala. Fenomena ini tidak sama dengan pancaran warna-warni sebelumnya. Melalui pakaian Cair, liontin berbentuk tengkorak mulai mengeluarkan suara. Kalung yang mengikatnya menghilang di tengah cahaya yang cemerlang. Tengkorak emas itu perlahan melayang di atas kepala Cair, mata kecilnya tiba-tiba menyala. Dua api emas kecil tapi sangat cemerlang berdenyut. Tiba-tiba, dua lampu di dalam matanya melesat seperti dua jarum menuju ujung lantai 6. Di mana-mana cahaya keemasan lewat, lantai 6 yang awalnya tampak kabur menyala, dan di ujungnya, patung Elus lainnya mulai terlihat. Patung ini seluruhnya berwarna emas, dengan hanya bagian jantung yang berwarna hitam. Dari sudut pandang kelompok, api hitam tampak naik di atasnya. Tubuh yang cemerlang, bahkan dengan hati yang mati basah oleh kegelapan. Mungkin ini adalah penggambaran yang paling benar dari Slumbering Calamity Elus. Dibandingkan dengan patung lantai 5, yang satu ini sedikit memberikan kesan yang jauh lebih menyedihkan. Sinar yang ditembakkan dari mata tengkorak emas yang berasal dari Eternal Melody masuk ke mata patung bencana tidur ini, dan segera, nyala api emas yang intens menyala sebagai hasilnya, karena seluruh lantai 6 terbakar. Dari luar, sebuah pilar tampak terbentuk dari nyala api keemasan yang intens ini. Energi kematian yang awalnya telah dibersihkan Cair di sana tiba-tiba menjadi kaya, dan di tengah-tengah energi kematian yang intens muncul banyak roh yang telah meninggal yang dipenuhi dengan perasaan negatif. Dalam lingkungan seperti itu, energi cahaya yang sangat kaya muncul. Saat ini, konsentrasi esensi cahaya di lantai 6 menara keabadian ini bahkan melebihi perisai siput surgawi matahari dan bulan pada saat mereka menemukannya di rawa kesuraman. Hanya saja, meskipun esensi cahayanya sangat besar dan kaya, itu dipenuhi dengan sedikit kedengkian, sama sekali tidak seperti perasaan damai yang awalnya digunakan oleh perisai siput surgawi. Sepasang pilar besar terbakar, seluruh lantai 6 menjadi sepenuhnya diterangi. Halasi emas intens menyebar di langit, dan energi cahaya itu terus tumbuh dalam intensitas, memberikan kelompok Cair perasaan basah kuyup di danau esensi cahaya. Menghitung simasian, total 5 pengguna ringan hadir. Tapi mereka tidak berani menyerap sedikit pun dari esensi cahaya yang kaya ini. Esensi cahaya ini meresap ke dalam energi kematian yang luas, memberi mereka perasaan penolakan yang kuat tanpa disadari. Hanya Cair yang mempertahankan ekspresi alami. Sebagai yang dipilih oleh Dewa Kematian, energi spektral dan kematian di sekitar tubuhnya hanya perlu beberapa saat sebelum menyebar. Sebuah suara tua tiba-tiba terdengar dari keempat arah. Itu adalah semacam transmisi jiwa, yang Cair akan dapat mendengar bahkan setelah kehilangan keenam indranya. Selamat datang di lantai 6 Menara Keabadian. Fakta bahwa Anda berhasil di sini membuktikan bahwa Anda cukup kuat untuk berhasil bagi saya. Injak tangga terakhir ini, aku akan menunggumu di lantai 7. Anda hanya perlu bertemu muka dengan saya dan saya akan menjadikan Anda murid saya. Kalau tidak akan ada hubungan antara kita berdua. Suara tua itu tidak membawa getaran emosional. Jika Long Haon masih hidup, dia pasti bisa memberitahu semua orang bahwa suara ini persis sama dengan yang dia dengar pertama kali dia melangkah ke Menara Keabadian. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa itu tidak ramah saat itu, dan malah terdengar sangat dingin. Chapter 649. Jalan menuju langit dan luka berdarah.
Necromancer suci hanya meninggalkan beberapa kata sederhana ini sebelum suaranya menghilang. Patung di ujung lantai 6 tiba-tiba membuat gerakan, perlahan-lahan menggerakkan lengan kanannya yang mengacungkan tongkat yang mengarah ke kubah di atas lantai. Detik berikutnya, seluruh lantai 6 bersinar dalam warna emas. Kelompok itu hanya bisa melihat kilau emas itu di garis pandang mereka, dan semua tidak bisa menahan diri untuk tidak memejamkan mata karena aspeknya yang mempesona. Esensi cahaya yang terasa cair menjadi padat seketika itu juga, membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Cahaya yang intens ini tidak bertahan terlalu lama, dan ketika menghilang, semua orang dapat melihat bahwa seluruh lantai 6 menara keabadian sudah benar-benar berbeda. Lingkungannya gelap gulita, dan langit malam membentuk sekitarnya. Cahaya bintang yang tak terbatas berkilauan di sekelilingnya. Saat ini, meskipun mereka memiliki perasaan yang kuat ketika berjalan di tanah, mereka tampak seperti sedang berjalan di tengah langit malam, tetap mengapung. Di bawah penerangan bintang-bintang, pengalaman pertama ini membuat mereka merasa aneh. Tidak jauh di depan mereka muncul sebuah gerbang emas setinggi 10 meter yang terdiri dari 2 pintu, sekarang tertutup rapat. Gerbang geser ini tidak memiliki dekorasi atau ornamen yang indah, hanya dipenuhi dengan warna emas tua. Mereka tidak bisa melihat apa yang ada di baliknya, tetapi apa yang disebarkan gerbang geser emas itu adalah energi kematian yang melimpah. Sebuah cahaya keemasan menyapu kepala Cair. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya, mengesankan, itu adalah melodi abadi. Namun, sekarang itu bukan hanya tengkorak biasa lagi. Dari ujung tengkorak terulur sebuah kunci logam. Perasaan aneh memenuhi kepala Cair, samar-samar menyadari bahwa semua yang dia alami sebenarnya adalah persiapan untuk membuka gerbang ini. Setiap kemenangan melawan penjaga suci tidak hanya mendapatkan persetujuan dan bantuannya, tetapi juga menuangkan kekuatan jiwanya dari pembangkit tenaga listrik di dalam melodi abadi. Ketika 12 penjaga suci semuanya terserap di dalam melodi abadi, penyalaan seluruh lantai 6 menara keabadian dimaksudkan oleh bencana tidur. Itu akan menyebabkan gerbang emas ini muncul, kuncinya adalah melodi abadi. Apa jalan yang benar untuk diambil? Cair tidak tahu, tapi sekarang, dia sudah tidak punya jalan keluar. Berbalik, Cair melihat yang lain, menggigit bibir bawahnya, saya akan membangkitkan Long Haon tidak peduli apa. Apapun yang terjadi. Semua orang mengulangi dengan keras. Wang Yuanyuan mengambil Long Haon dari tangan si Masian, dan menempelkannya ke punggung Cair dengan erat menggunakan rantai. Saat melodi abadi di tangan Cair mendekati gerbang emas itu dari dekat, semua orang tidak bisa menahan perasaan tegang, bahkan lebih dari selama semua cobaan sebelumnya. Demi mencapai tujuan ini, mereka tidak menyia-nyiakan upaya, dan tujuan itu tepat di depan mata mereka. Sama seperti setelah kembali ke rumah lama kemudian, ini malah membuat mereka semakin gugup. Terlepas dari apakah mereka akan mampu membangkitkan Long Haon dengan langkah ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah menghemat biaya untuk tiba di sana dengan mempertaruhkan nyawa mereka, masalah apakah mereka bisa berhasil benar-benar terlalu penting. Cair tidak memiliki perasaan bingung atau khawatir lagi di matanya, hanya tekad dan pengabdian. Satu-satunya pikirannya adalah membangkitkan Long Haon. Jika itu tidak bisa dilakukan, maka dia hanya bisa menemaninya di sisi lain di mana mereka akan mendirikan rumah mereka sendiri. Saat ini, Cair tidak bisa memperhatikan situasi umat manusia, dia hanya memiliki Long Haon di hatinya. Apa gunanya tetap hidup jika orang yang dicintainya tetap meninggal? Dia adalah seluruh dunianya. Begitu dia meninggal, dunianya runtuh begitu saja. Gerbang emas itu berat dan penuh kekaguman. Ketika Cair tiba di depannya, kunci Eternal Melody di tangannya menyebarkan panas yang menyengat. Mengangkat tangannya, Cair memasukkan kunci itu, dan itu menghilang di gerbang emas ini. Segera, lingkaran cahaya keemasan yang beriak menyebar dari gerbang cahaya ini, dan langit malam di sekitarnya berkedip dalam cahaya keemasan. Tanpa suara sedikit pun, kedua pintu itu terbuka perlahan. Seluruh kelompok Bright Glimmer of Hope mengendalikan napas mereka saat mereka melihat. Saat ini, mereka merasa sangat gugup, masalah apakah Long Haon bisa keluar hidup-hidup akan tergantung pada saat ini.
Pandangan mereka berkumpul di gerbang pembuka. Hanya apa yang ada di belakang? Mereka melihat dengan sangat cepat. Jalan terakhir tepat di depan mereka. Lebih tepatnya, itu adalah anak tangga emas, yang menjulang di tengah iluminasi langit malam, bahkan mengarah lebih tinggi di langit malam. Tangga ini ditempatkan pada kemiringan 45 derajat, dengan kemiringan yang curam dan ketinggian langkah yang merata ke atas ke tempat pancaran cahaya terang. Ini adalah lorong udara, memanjang tinggi di langit. Tapi bagian ini sepertinya tidak memiliki akhir yang terlihat. Kau tahu setelah setiap langkah di jalur udara. Suara agung ditransmisikan dari gerbang cahaya terang ke telinga setiap orang. Jadi kita benar-benar harus bersujud di setiap langkah? Mereka semua terkejut, tapi Chair masih tidak menunjukkan keraguan dan segera melangkah melewati gerbang dan berlutut di anak tangga pertama. Tidak peduli seberapa sombongnya, dia harus mengesampingkan sifat itu demi kekasihnya. Selama Long Haon akan diselamatkan, Chair percaya apapun sepadan. Anggota kelompok lainnya tanpa sadar melewati gerbang cahaya, tetapi meskipun terbuka, ia memiliki perlawanan yang sangat besar. Kekuatan itu menolak mereka semua, dan hanya Chair dan Long Haon di punggungnya yang bisa melewatinya. Setelah berlutut sekali, Chair mengambil langkah lebih tinggi, lalu berlutut sekali lagi, memberi hormat. Long Haon di punggungnya bergoyang hanya ringan dalam proses. Lin Xin bertanya kepada Sima Xian dengan ragu, apakah jalan ini akan sangat menindas? Sima Xian mengangguk dan menjawab, sangat mungkin. Ini juga harus menjadi semacam cobaan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi waspada dan bergumam, kami telah mengalahkan 12 penjaga suci dan melewati uji coba 6 lantai. Jalan ini tidak bisa menjadi percobaan untuk mencapai lantai 7 kan? Mendengarnya, ekspresi seluruh kelompok tampak berbeda. Mereka semua telah melihat secara pribadi betapa sulitnya persidangan di lantai 6. Jika ada percobaan lain bahkan di lantai 7 ini, semua orang takut bahkan Chair tidak akan mampu menanggungnya. Wang Yuanyuan menjawab dengan nada serius, seharusnya tidak ada uji kekuatan kan? Cobaan yang telah kami lewati sudah cukup berat. Jika ada cobaan lain yang lebih sulit lagi, apa perlunya bahkan memperjuangkan warisan Elus? Saya pikir bahkan jika ini menjadi cobaan, itu seharusnya untuk mengevaluasi aspek lain selain kekuatan kultivasi belaka. Mereka mengambil tebakan berturut-turut, tetapi satu-satunya yang benar-benar tahu adalah Chair. Jalan menuju langit ini tidak memiliki akhir yang terlihat, dan tidak terdiri dari keberadaan yang menindas, tanpa ada apapun di sana untuk menekannya atau menghentikan kemajuannya. Tetapi, pada langkah pertama yang dia ambil setelah melewati gerbang, semua energi spiritual internal dan eksternal dalam dirinya menghilang. Dia sama sekali tidak tahu keajaiban mana yang bisa membuat semua jejak kultivasinya lenyap. Saat ini, dia bukan putri suci samsara lagi, tetapi hanya gadis yang lebih biasa, dengan kondisi tubuh keseluruhan yang lebih baik daripada teman-temannya. Long Haon tidak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, membuat Chair tidak memiliki perasaan berat pada saat budidayanya masih ada. Tapi Chair saat ini tidak memiliki energi spiritual internal maupun eksternal, jadi Long Haon di punggungnya terasa berat. Melangkah dan bersujud berturut-turut, Chair sudah mulai melambat setelah mendaki hanya sekitar 10 anak tangga. Keringat sudah mulai terbentuk di dahinya, dan kaki serta pinggangnya sudah terasa mati rasa. Chair tahu bahwa jika dia tidak bisa mewarisi dari Elus, semua upaya mereka sebelumnya akan sia-sia. Tapi dengan Long Haon di punggungnya, dan tanpa dukungan dari energi spiritualnya, bagaimana dia bisa pergi jauh? Orang lain mungkin sudah mulai memikirkan pro dan kontra, atau bahkan mungkin menyerah, tapi Chair hanya memiliki tekad dalam dirinya. Jalan menuju langit di luar semakin sulit, tapi dia tidak bergeming, hanya dipenuhi dengan satu pikiran, bahwa dia akan membawa Long Haon ke lantai 7 menara keabadian, atau mati dalam usahanya. Dengan tekad seperti itu, dia tidak memiliki perasaan negatif sedikit pun, dan masa-masa sulit ini malah membuatnya semakin keras kepala. Dengan satu tangga dan satu lutut, Chair tidak berbalik sekalipun. Tidak ada yang lain selain tangga menuju ke atas di matanya. Langkah kakinya sangat stabil. Satu langkah, satu berlutut, bangun.
Dan seterusnya, berulang-ulang. Ketika Cair mencapai tangga ke-20-nya, semua orang yang berdiri di sisi lain gerbang sudah bisa melihat ekspresi sedihnya. Apakah jalan menuju langit ini benar-benar menekan? Kalau tidak, bagaimana dia bisa mulai melambat begitu cepat pada tingkat kultivasinya? Tetapi jika itu benar-benar menekan, dia seharusnya melawan berkat menggunakan energi spiritualnya. Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual yang mengalir keluar dari tubuhnya. Mereka telah berhenti berbicara, karena pembicaraan tidak akan pernah senyata kebenaran. Cair sudah bekerja melewati jalan itu ke langit, maju tanpa jeda. Cair, kamu bisa melakukannya. Wang Yuanyuan mengepalkan tinjunya. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menyemangati Cair sekarang, dan mendukungnya dengan perasaan mereka. Ketika Cair berada di tangga ke-30, seluruh tubuhnya sangat sakit, terutama lututnya yang terasa seperti banyak sekali jarum yang menembusnya. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Setelah membungkuk selama 30 kali, setengah tubuhnya sudah basah oleh keringat. Chapter 650. Jalan menuju langit dan luka berdarah, 2. Jika dia tidak membawa Long Haon di punggungnya, dia akan setidaknya melewati 200 anak tangga sebelum situasi ini akan muncul. Dia bahkan bisa bergerak lebih cepat dan lebih bebas. Dan sekarang, Cair memiliki Long Haon di punggungnya dengan berat lebih dari 80 kg. Dan pada saat yang sama, beratnya tidak mencapai 100 kg. Beban ini benar-benar terlalu berat untuk tubuhnya. Tapi Cair tidak berhenti. Pada akhirnya, rasa sakit di tubuhnya tidak dapat mempengaruhi hatinya sedikit pun. Dia mengambil langkah tegas dalam proses maju dan bersujud. 35, 36, 37, 42, 43, 44. Lihat semuanya, apa itu? Chen Ying'er tiba-tiba memanggil. Semua orang mengikuti jarinya yang runcing, untuk melihat bahwa pada titik tertentu tangga emas murni yang berkilau itu telah memperoleh 2 warna merah samar. Ini adalah warna merah muda, yang tidak akan ditemukan orang tanpa memberikan perhatian yang besar. Masih ada lagi. Chen Ying'er memanggil sekali lagi, dan sebagai Cair sekali lagi mengambil langkah lain, 2 jejak merah tipis telah mengalir dari satu tangga yang lebih tinggi. Han Yu mengepalkan tinjunya. Meskipun karakternya kuat, suaranya tiba-tiba bergetar, Cair terluka di lutut. Benar, jejak merah tipis itu adalah darah Cair. Setelah lebih dari 40 langkah, dibebani oleh 80 kg berat Long Haon, rok panjangnya sudah robek, yang bagaimana darahnya bisa tertinggal di langkah. Semua orang tidak bisa membantu tetapi khawatir untuk Cair. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Cair akan membiarkan dirinya menanggung rasa sakit seperti itu, sekarang, sangat jelas untuk melihat bahwa jalan ini tidak normal. Meskipun jalan ini melucuti semua energi spiritualnya, itu tidak cukup untuk membengkokkan tekadnya. Karena rasa sakit yang harus dia tahan sejak dia masih muda, tekad Cair menjadi luar biasa. Selain itu, tujuannya sekarang tidak lain adalah untuk membangkitkan suaminya. Satu langkah demi satu, setiap langkah bersujud. Tetesan darah terus berjatuhan 2 demi 2, dan pada saat dia mencapai tangga ke-57, sepasang tetesan darahnya berubah menjadi 3, yang ketiga berasal dari dahi Cair. Cair sudah dalam pelukan Yang Wen Shao, dan tidak berani melihat lagi, tenggelam dalam air mata. Yang lain juga tanpa sadar menutup mata mereka. Tubuh dan pikiran mereka terguncang hebat. Cair benar-benar terlalu kuat. Cair tidak mengambil jeda, tampaknya tidak merasakan sakit sama sekali. 50 tangga, 60 tangga, 70 tangga, 80 tangga. Tangga itu menyakitkan, dan dia harus terus berjalan dengan terhuyung-huyung. Tubuhnya sudah hampir runtuh, dan jejak darah yang tertinggal di tanah mulai membentuk genangan air di bagian bawah tangga. Tapi dia masih terus berjalan, mendaki tanpa istirahat. Kekuatan yang dalam dari skala yang tak tertandingi tampaknya mendukung tubuhnya yang secara bertahap melemah. Bam! Di tangga ke-112, Cair tiba-tiba jatuh, dengan keras menghancurkan tangga di tanah. Tapi tangan kanannya masih menggenggam bagian bawah tangga, agar dia tidak tergelincir. Darah menutupi seluruh ujung roknya,
dan saat berjinjit meluncur di sepanjang jalan, wajah Chair yang awalnya sangat cantik telah menjadi penuh darah. Karena tubuhnya terlalu terbebani, tubuhnya bergetar hebat. Hanya mata dan penampilannya yang tetap tegas. Dengan napas terengah-engah, dia nyaris tidak berhasil mengubah posisi ke tangga lain, dan bersujud sekali lagi dengan bang. Tapi kali ini, dia tidak memanjat lebih jauh. Garis pandangnya menjadi gelap, dia langsung jatuh pingsan. Chair, di luar gerbang cahaya, kelompok lainnya terlihat jelas berteriak keras. Wang Yuanyuan bahkan tidak ragu untuk membenturkan seluruh tubuhnya ke layar itu, hanya untuk ditembak kembali secara langsung. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang Chen Ying'er, bahkan Sima Xian, Lin Xin, dan Han Yu, yang tertua dari grup, sudah tidak tahan untuk menonton. Jejak darah yang mengalir di setiap gerakan Chair terasa seperti pedang tajam yang menembus jantung mereka setiap saat. Tapi masih tidak ada yang bisa mereka lakukan, tidak dapat masuk melalui gerbang itu, mereka secara alami tidak dapat membantu Chair. Mereka hanya bisa menatap kosong saat melihat darahnya mengalir melalui tangga emas itu. Tidak ada peluang sama sekali di jalan menuju langit. Tangga emas masih belum berakhir. 1 jam berlalu. Tubuh Chair tiba-tiba bergetar ringan. Menggunakan lengannya untuk menopang dirinya, dia perlahan bangkit. Dia baru saja bangun. Tidak berbalik, dia hanya berhenti sebentar sebelum berjuang untuk hampir tidak bisa bangun. Sekali lagi melangkah, dia bersujud sekali lagi. Hanya dalam beberapa saat, darahnya telah menutupi tangga yang sama sekali baru. Chair. Chen Ying'er dan Wang Yuanyuan sudah meneteskan air mata di seluruh wajah mereka, dan suara mereka sudah menjadi serak karena menangis. Masing-masing dan setiap pria memiliki mata memerah, mengepalkan tangan mereka sampai kuku mereka menembus kulit mereka. Mereka sangat berharap bisa menggantikan Chair untuk mendaki melalui jalan menuju langit ini. 1 tangga, 2 tangga, 3 tangga, 4 tangga. Chair yang terbangun masih sekuat itu. Di punggungnya, mayat Long Haon sudah terasa seberat gunung, betapa beratnya dia membebani hatinya. Tanpa istirahat, dia terus maju melalui jalan itu. Entah mati di jalan ini, atau menghidupkannya kembali. Kata-kata ini diulang tanpa jeda dalam pikiran Chair. Kali ini, dia berhasil melewati 28 anak tangga, sebelum sekali lagi ambruk dan jatuh pingsan. Tapi, meski begitu, dia memegang tangga berikutnya di depan matanya dengan kuat, sehingga dia tidak akan meluncur ke bawah. Memanjat dan jatuh pingsan, memanjat dan jatuh pingsan, dan seterusnya. Chair runtuh dari waktu ke waktu, dan memanjat banyak lagi dan lagi. Ketika dia berhasil mencapai tangga ke-200, dia sudah sepenuhnya berlumuran darah. Ini sudah ke-7 kalinya dia jatuh pingsan di jalan menuju langit. Chen Ying'er sudah pingsan di tengah tangisan, sementara yang lain menyerang tanpa henti gerbang yang menghalangi jalan mereka. Hanya dengan cara itu mereka bisa melampiaskan rasa sakit dan siksaan di dalam diri mereka. Lutut Chair sudah tanpa kulit dan daging sedikit pun, tulang putihnya yang dalam sudah terlihat. Dia tidak menyadari bahwa tulang putihnya yang putih berkerut sepanjang waktu, dan karena kehilangan darah yang berlebihan, seluruh tubuhnya sangat pucat. Hidupnya berjalan dengan kecepatan yang mencengangkan, namun tidak ada ujung jalan menuju langit yang terlihat. Kali ini, Chair jatuh pingsan untuk waktu yang sangat lama. Seluruh 7 jam telah berlalu sebelum dia bangun. Chair. Chair. Seluruh kelompok Bright Glimmer of Hope dengan panik melampiaskan ke area pemisah di depan mereka, semuanya sudah berteriak serak. Mereka benar-benar tidak tahan untuk menonton lagi, dan benar-benar ingin menyuruhnya berhenti. Tangga antara lantai 6 dan 7 menyiksa mereka jauh lebih banyak daripada semua cobaan sebelumnya. Tapi Chair tidak melihat ke belakang dari awal sampai akhir, sedikit mengangkat kepalanya, hanya untuk melihat petak besar warna darah di depan matanya. Hampir tidak menggerakkan tubuhnya, dia menemukan bahwa dia sudah tidak dapat berdiri lagi. Jatuh pingsan 7 kali sudah menghabiskan semua kekuatan fisiknya, dan hidupnya sudah hampir berakhir. Tepat pada saat ini, kilatan cahaya datang di depan, dan gerbang cahaya besar muncul di lantai 10 di depannya, berkedip perlahan.
Saat gerbang cahaya terbuka perlahan, itu samar-samar mengungkapkan dunia emas yang tersembunyi di baliknya. Sebuah gerbang. Sebuah gerbang. Mata agak abu-abu Chair tiba-tiba menyala saat melihat gerbang ini. Harapan telah muncul di depannya. Sisa Bright Glimmer of Hope juga bisa melihat apa yang dilihatnya. Mereka tanpa sadar menjadi diam, melihat gerbang yang lebih besar itu sambil menggigit gigi mereka dengan erat dan menyakitkan. Kaki Chair sudah benar-benar mati rasa, tapi saat ini matanya bersinar tak tertandingi. Membawa Long Haon, dia melakukan yang terbaik untuk menarik dirinya dan Long Haon ke tangga berikutnya menggunakan tangannya, dahinya bersandar di tangga berikutnya dengan paksa. Jejak darah yang dalam tertinggal di tangga, jalur emas ke langit ini bahkan mulai mendapatkan semburat merah tipis karena darah yang ditinggalkannya. Tapi Chair tidak peduli tentang itu. Gerbang di depan matanya adalah harapannya. Saya harus membawa Haon melalui gerbang cahaya ini sehingga dia bisa bangkit. Chair tidak tahu mengapa, tapi dia samar-samar datang untuk mendengar suara air mata yang sangat emosional bergema di telinganya, menangis dalam penderitaan yang luar biasa. Tapi ini tidak masalah baginya, bagaimana dia bisa hadir untuk merenungkan hal-hal lain selain terus maju. Kemampuan tersembunyi di tubuhnya dibangkitkan oleh harapan ini, dan dia berhasil memanjat tangga demi tangga dengan menggunakan kedua tangannya. Merangkak menaiki tangga demi tangga, dia akan menutupi setidaknya sepertiga permukaannya dengan darah di tubuhnya setiap saat, tetapi darah ini menjadi semakin terang warnanya setiap saat. Bukankah darahnya akan habis pada tingkat ini? 5, 4, 3, 2, 1. Akhirnya, ketika gerbang cahaya menjadi sangat dekat, ekspresi tegas dan tegas Chair akhirnya menunjukkan senyum tipis. Mengangkat tangan dan jari-jarinya, yang sudah digiling sampai tulangnya terlihat, dia dengan gemetar meraih gerbang cahaya itu. Tapi kali ini, pemandangan yang memuakkan muncul di hadapan semua Bright Glimmer of Hope. Gerbang cahaya itu tiba-tiba bergoyang ringan, menaikkan satu langkah lebih tinggi dan menyebabkan Chair menangkap kekosongan. Keputusasaan memenuhi mata semua orang yang hadir di luar gerbang pertama. Apakah gerbang di atas tangga itu benar-benar palsu? Mereka menjadi gila sampai-sampai menggedor gerbang di depan mereka dengan sekuat tenaga. Mereka semua mengutuk Holy Necromancer, Slumbering Calamity Elus. Chair hanyalah seorang gadis, mengapa dia harus begitu kejam? Hanya Chair yang tidak putus asa, masih terlihat bertekad. Tangannya yang menangkap kekosongan jatuh ke tangga sebelumnya karena kekosongan, dan tubuhnya bergeser ke atas sekali lagi. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Dia tahu bahwa jika dia jatuh pingsan sekali lagi, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi, jadi tidak ada kesempatan lain untuk membangkitkan Long Haon. Keyakinan dan tekad membara di dalam dirinya. Lengan Chair tiba-tiba mengerahkan seluruh kekuatannya untuk naik dengan panik ke tangga berikutnya.